Halo everyone, kenalin gue Regelan Dito. Gue biasa akrab nih dipanggil Dito sebenarnya. Ini agak kesusahan sebenarnya lihat kamera di sini. Gue pakai iPad, jadi agak susah juga nyari titik kameranya dan ininya juga landscape gitu. Jadi senyamannya aja ya kalian lihat ya. Dan kali ini gue mau cerita pengalaman dulu banget gitu, gimana gue bisa masuk PLN. Kita nggak ada yang tahu di kemudian hari itu PLN bakal buka lagi lowongan nih buat SMA gitu. Jadi sebenarnya tadi concernnya kayak ini kepake nggak ya, tapi gue pikir bakal bermanfaat juga buat teman-teman yang baru, adik-adik yang baru sekarang lagi duduk di bangku kelas SMA, dan nanti siapa tahu 1 tahun atau 2 tahun ke depan PLN buka lagi lulusan SMA, kita nggak ada yang tahu ya. Dan karena infonya udah lama banget 2015 dan agak kesusahan juga gue nyari informasi ini, tapi alhamdulillah gue dapat nih, informasinya ada dan ini valid. Jadi dulu tuh memang pas seleksi di angkatan gue kebetulan PLN angkatan 12 tahun 2015. Jadi di tahun 2015 itu ada lagi rekrutmen guys, tapi itu ada administrasi sama teknik. Tapi di waktu pengalaman gue pribadi itu cuma ada teknik doang. Gue bacain dulu persyaratannya. Jadi waktu itu memang dia butuhnya PLN ini untuk pria dan lulusan pendidikan dari SMA IPA, SMK Teknik Mesin, Listrik, dan juga Kimia waktu itu. Ini ada 3. Masih single dan belum berkeluarga, itu udah ketetapan ya kayaknya. Untuk seleksi S1 pun diploma D3 itu harus yang belum nikah. Buat kalian yang baru lulus, jangan cepet-cepet nikah kalau mau masuk PLN. Mungkin yang keempat ini minimal rata-rata ijazah itu 7 guys. Jadi rata-rata ijazah tuh ada di bagian pojok paling kanan, itu ada rata-rata. Jadi kalau dulu tuh ada nilai ujian sekolah, nilai ujian nasional, dan itu ada nilai rata-rata yang di bawah. Dan itu minimal 7, baru kalian bisa daftar PLN. Bang, kalau gua nilainya 6,9, gue bisa lulus nggak? Lu kalau ini udah kayak udah ditulis di sini 7 dan kalian tetap coba kayak nyoba peruntungan buat daftar, itu kalian bakal di reject, nggak akan lulus untuk berkas administrasi. Umur dengan kelahiran Maret 1995 atau sesudahnya. Jadi maksimal itu PLN jalur SMA itu maksimal 18 tahun guys, atau sekitar 19 tahun lah ya. Tinggi badan minimal 155 cm. Jadi ini memang tinggi badan minimum untuk pria masuk PLN itu 155 kayaknya udah oke. Waktu itu gue tinggi badan 178 gitu, lumayan. Jadi sekarang gue 183 kayak tinggi banget. Berbadan sehat dan tidak buta warna, ini dibuktikan sama surat dokter. Jadi kita memang ke dokter dulu buat persyaratan administrasi di awal gitu. Effort sedikit lah, kita keluar uang. Nggak mungkin juga kayak tes ujian mau masuk kerja nanti kita dapat gaji terus kita nggak mau keluar duit sama sekali. Kayak agak berkorban sedikit. Tidak mempunyai tato dan tindik. Di Indonesia pekerjaan apapun kayaknya kalau kalian punya tato sama tindik agak kesusahan kalian nyari kerja. Jadi buat kalian yang baru banget lulus SMA, please jangan dulu macem-macem. Fokus dulu sama tujuan kalian. Aku mau kerja di BUMN, aku mau masuk CPNS. Dijaga badan kalian, jangan sampai tato, jangan sampai tindik. Oke? Tidak terikat dengan instansi pemerintah maupun swasta. Jadi di sini ketika kalian posisinya lagi mau apply PLN, kalian nggak boleh ada keterikatan sama perusahaan lain. Misal kalian baru lulus SMA, terus kalian udah kerja nih, bisa-bisa aja sebenarnya kalian kerja terus masuk PLN, ikut seleksi PLN, tapi jangan sampai ketahuan mungkin ya. Karena dulu case-nya gue pribadi nih, gue jadi cerita dipotong dari persyaratan. Waktu itu gue kerja di Indofood. Ya, gue kerja di Indofood. Gue 3 bulan gue kerja di Indofood. Di situ
PLN buka lowongan gitu. Dan memang lowongannya meskipun sosial media belum begitu marak banget, tapi ada info yang masuk ke gue karena nggak tahu kenapa, intinya masuk aja ke gue kayak ini ada rekrutmen, ini ada rekrutmen PLN nih jalur SMA, nggak dicoba, ya gue coba lah gitu. Karena gue lulus SMA juga 2014, jadi waktu apply PLN 2015 itu masih matang sih. Jadi waktu itu bukaan PLN itu sekitar bulan Februari, Januari. Jadi gue masuk Indofood itu sekitar bulan November guys, 3 November. Dan gue habis kontrak itu adalah 3 Mei. Jadi gue waktu itu hitung-hitungan dan kayak gue nggak nulis di CV gue itu gue kerja di Indofood karena agak risky, ketakutan. Ini sebenarnya hal yang nggak boleh, hal yang nggak bagus ya, nggak bagus buat dicontoh. Tapi selagi memang kita masih bisa mengikuti seleksi dengan baik sampai selesai, ya buat why not gitu, kenapa enggak gitu. Tidak terikat, ini udah. Terus yang selanjutnya itu tidak terlibat dengan penggunaan obat-obatan terlarang dan tindakan kriminal. Ini dibuktikan sama SKCK ya guys. Dan untuk narkoba ini surat pernyataan aja. Jadi sebenarnya nih untuk ini ya, untuk berkas ini, waktu itu gue bikin surat pernyataan narkoba tuh kayak bikin sendiri, tapi ditanda tangan materai gitu. Jadi katanya harusnya buatnya di polisi, tapi kejadian gue waktu itu gue nggak tahu kayak karena ke polisi kan pakai duit lagi ya. Kita bikin surat anti narkoba tuh keluar uang guys sebenarnya. Nah di situ Dito nggak bikin sama sekali. Jadi Dito tulis kayak waktu itu masih di laptop nulis, nyari gitu di internet surat anti narkoba itu seperti apa, terus ditulis ulang, di print out, terus pakai materai, terus ditanda tangan guys gitu. Karena cuman surat pernyataan gitu loh, jadi kayak gue nggak pernah pakai itu gitu. Jadi kayak kalaupun surat pernyataan nggak resmi dan ada ujian tes narkoba, gue siap gitu kan. Gue mikirnya saat itu cuman nggak jadi masalah, nggak tahu kenapa. Dan ini siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia guys. Jadi kalau kalian mau masuk PLN tuh kalian harus udah siap ninggalin rumah. Waktu itu gue kerja udah di Bandung, rumah gue di Bandung juga. Terus pas gue masuk PLN, gue pengen banget nih keluar Bandung gitu. Jadi untuk poin penempatan ini memang kalian harus siap sih, karena nanti bakal ada surat pernyataan kalau kita itu siap ditempatkan di mana aja, unit mana aja gitu. Waktu itu kasusnya Dito nulisnya di Bali ya. Karena kayak biar wah ini anak dari Bandung pengen kerja ke Bali nih, serius banget gitu. Itu. Ini informasi tentang persyaratan masuk PLN. Dan waktu itu karena Dito ikutnya ini di unit distribusi Jawa bagian Barat, di Disjabar, jadi ternyata satu Indonesia itu melaksanakan ujian itu berbarengan guys. Kayak distribusi Jawa bagian Timur, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Tengah, Jakarta Raya, itu semua bareng guys di bulan itu gitu. Jadi kayak berbarengan. Jadi waktu kita pendidikan itu dipertemukanlah setiap masing-masing core bisnisnya PLN itu di pembangkit, transmisi ataupun distribusi. Waktu itu gue di transmisi itu total itu satu Indonesia itu sekitar 350-an gitu. Tapi waktu itu yang dari PLN distribusi Jawa bagian Barat itu yang lolos itu cuma 50-an lah. 54-55an lah. Itu total dari ratusan ya, mungkin ribuan mungkin ya dari berkas itu. Cuman yang lolos ke tahapan seleksi awal itu yang gue inget tuh cuma 800 orang kalau nggak salah ya. Jadi itu persyaratan masuk PLN di tahun 2015 di jalur SMA. Gue nggak tahu tahun depan apa 2 tahun ke depan bakal ada lagi rekrutmen PLN jalur SMA. Semoga ada, karena makin kesini makin banyak lulusan yang baru ya sebenarnya gitu.